ya. Masya Yang Allah. lain mau punya anak banyak, punya cucu, punya mantu, keluarga besar, dia bengong sendiri. Gitu. Ya kalau meninggal itu bisa 2 minggu, nggak ada yang tahu tuh mayatnya duduk. Masya Dia Allah. pikir masa tuh saya punya salah orang ya saya kenal lah, dia begitu. Ya begitu. Dia mungkin nikah tapi kemudian nggak berhasil gitu. Tapi dia kan udah jadi anti pernikahan, nggak mau nikah. Ketika meninggal ya udah nggak ada yang tahu dia meninggal, jadi begitu aja udah di rumahnya. Karena kan ada mantunya, ada banyak lah keluarga besar gitu kan, dan dia menjadi ratu di rumah itu sebagai grandma ya, gitu yang sangat dimuliakan. Ini siapa? Nggak ada pemilik rumah itu kecuali kucing sama anjing gitu. Masya Allah. Ya kan kasihan banget hidupnya talun-talun, ujung-ujungnya paling dibuang ke rumah kelompok. Orang yang nggak punya anak yang benar tuh kayak gitu. Jadi harus dipikirin lah. Iya. Karena kita jangan ngomong dari segi bapaknya dulu, jadi ngomong banyak tuh orang udah tua, parah, udah tuanya. Iya. Pada bunuh diri lah gitu, kenapa? Habis jadi orang tua nggak enak juga ya, nggak punya anak cucu. Enak tuh kan jadi orang cucu, punya anak, punya cucu, dan dikerubungi gitu, itu indah banget gitu. Ya Ustaz, ya ini pertanyaan saja nih. Menyambung tadi pertanyaan sebelumnya. Kalau kita perhatikan ya, kan mungkin banyak yang wanita muslimah yang mungkin sulit lah, belum ditakdirkan untuk mendapatkan jodoh gitu Ustaz. Mungkin ada, ini bisa jadi yang pertanyaan yang sebelumnya itu mungkin muncul karena itu keputusasaan Ustaz, karena wah ini nggak dapat nih, bagaimana, sedangkan umur nggak bisa di stop gitu kan, umur terus nambah gitu, terus bertambah gitu. Nah akhirnya kira-kira tips-tips buat menjaga itu perasaan itu biar istiqomah terus gitu kan, mengenai usaha untuk menikah itu Ustaz. Kira-kira antum ada atau ustazah mungkin punya tips trik buat yang mungkin sama Allah belum ditakdirkan untuk menikah saat ini gitu Ustaz? Ya begini, pertama nikah tuh jangan mikirin umur. Biar kita masih sekarang bisa nikah lah. Yang kedua ya, sebelum yang kedua ya, kalau kita nikah mikirin umur, wah si Mak nih ntar gua nggak laku jadi perawan bukan dan sebagainya, itu makin nggak laku loh kalau berpikirnya begitu. Masya Allah. Jadi nyantai itu mengalir lah. Khadijah aja nikah sama Nabi umur 40. Nyantai aja. Anaknya malah banyak ya Ustaz ya? Umur 50. Anaknya banyak malah ya? Iya, anaknya banyak loh. Jadi jodoh itu bisa saja kita ditemukan di usia 22 gitu, boleh juga. Udah nenek-nenek udah nggak ada tekniknya, udah tinggal tulang doang, kan ada yang ngelamar. Ya, boleh juga lah. Iya. Gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya dalam masalah usia. Cuma memang adat budaya orang Indonesia itu kadang-kadang suka bikin pusing gitu ya. Kalau udah pada bingung, semakin bingung semakin jadi kurang menarik pola asuh. Terus yang kedua, kan sekarang sudah zaman internet dan sebagainya. Yang nggak salah gitu, ada seorang wanita dia punya Facebook, dia punya apa dan sebagainya. Ya, saya nggak mengatakan Facebook itu buat menjajakan diri gitu ya, enggak. Tapi ya kalau dia cuma ngedekam dulu di rumah, di pengajian, dia siapa yang kenal gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya dia bersosialisasi dalam banyak kegiatan, pengajian, organisasi, bahkan dia punya email, dia punya teman-teman chatting, segala macam. Saya kenal banyak para mahasiswa dan mahasiswi yang mereka menikah itu awal-awal mulanya ya karena kenal juga di tempat itu. Kalau memang caranya baik dan kemudian ya niatnya tulus, ya nggak salah kok berkenalan di
di forum-forum seperti itu gitu ya. Atau jangan diselewengkan aja. Ya, jadi banyak caranya untuk bisa saling kenal gitu ya. Dan ingat bahwa biasanya banyak orang sebagai pengalaman aja, banyak orang-orang yang sudah usia matang, sudah usia mungkin 40 gitu ya, itu yang mereka ting malah yang agak-agak ya udah agak dewasa lah, matang ya, sudah matang saja. Karena sesuai dengan masa usianya gitu. Jadi nggak selalu harus berpikir wah kita udah lewat nih masanya, udah kalah pasaran gitu, terus jadi jutek, jadi apa, nah, itu sebenarnya yang bikin masalah. Iya. Jadi ya harus optimis lah gitu. Tapi kalau sampai meninggal nggak ada jodohnya juga, santai aja, ntar kan di surga deh. Masya Allah ya, tetap optimis ya. Ya doain aja biar usaha aja biar bisa masuk surga. Kalau nggak masuk surga, itu kan betul sekali. Ya, oke, bagus Ustaz. Ini ada pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya. Adakah batasan sesuai syariah terpisah dengan istri? Misal jika harus studi di luar negeri dan nafkah batin dirapel 4 bulan sekali misalnya, Masya Allah. Ini baru tahu saya Mas. Lagi ngerasa lagi high gitu. Ya ada. Karena begini, dilihat aja realitasnya kan di zaman Khalifah Umar itu para tentara yang dikirim ke front terdepan itu kemudian bagi ya sampai mereka orang Arab itu memang apa-apa semua berbahasa air gitu ya. Kira bikin air, sedih bikin air, kesepian tinggal baru bikin air juga. Yang ketika Umar mendengar, Umar langsung paham, oh ini diinus nih dan tinggal suami itu bulan-bulan gitu. Maka Umar bertanya kepada anaknya atau istrinya gitu ya, berapa lama sih seorang wanita itu kuat biologi, bukan apa gitu ya, 4 bulan atau 6 bulan gitu. Maka Umar mulai membuat peraturan bahwa pasukan yang dikirim ke luar negeri itu batas maksimalnya adalah apa, kasihan dulunya di rumah. Jadi ada ketentuan, tapi ketentuannya itu sifatnya bukan umum ya, bukan wahyu atau hadis gitu ya, tapi realitas aja lah gitu, realitas secara riset atau apa katakanlah masyarakat nyamannya ya. Saya bisa nambahin masalah ini. Iya. Oh enggak. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada ya batasnya ya. Namun disesuaikan lah ya dengan kondisi yang ada ya. Jadi gini. Kemarin waktu saya ke Hong Kong itu. Iya. Para TKI tahu ya di sana. Iya. Salah satu kendalanya adalah banyak yang pada lesbian. Masya Allah. Nah, lesbianisme itu muncul gara-gara mereka kontrakkan 2 tahun. Iya. Nah, kebutuhan biologis mereka nggak terpenuhi gitu. Kalau mau pulang juga nggak bisa. Iya. Ya bisa pulang, nggak bisa balik lagi gitu kan. Iya. Nah, bagaimana masalah-masalah seperti itu memang tidak ada jawabannya. Suaminya di Hongkong, akhirnya muncul yang namanya pernikahan sejenis alias lesbianisme sebagai sebuah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya ya karena memang mereka terpisah terlalu lama, 2 tahun, kadang-kadang kontraknya tambah lagi. Ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun belum pulang-pulang juga, kayak apa gitu. Maka kalau terjadi lesbianisme di sana, karena kan perempuan gitu kan. Mereka tuh kalau di Korea itu kayaknya banyak yang laki ya. Iya. Kalau di Hong Kong itu kelihatannya perempuan semua itu. Karena yang rata-rata pembantu rumah tangga. Gitu. Maka ulang kebijakannya seperti itu. Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Terkait tadi kalau kami bisa rangkum semuanya, sepertinya dari suami dan istri perlu saya lihat itu lebih banyak ini kewajiban suami gitu, dan istri itu banyak haknya ya. Nah, cuman terlihat seperti ini Ustaz, tidak ada cinta gitu Ustaz. Jadi terkesan kayaknya bos dan
bawahan gitu ya, nggak bisa nyusuin ya saya gaji gitu. Ini bagaimana Ustaz cara pandangnya gini, soalnya kan ini harus dua pihak ya. Jadi sang suami cara pandang istri itu bukan pembantu, itu kalau kalau saya pribadi melihatnya ini pemahaman yang harus di kepala sang suami gitu kan. Namun yang sang istri ini harus melihatnya seperti apa biar jadi terkesannya sama-sama saling pengertian gitu kan, seperti itu. Jadi enggak mentang-mentang istri punya hak seperti itu, istri akhirnya semena-mena. Bagaimana cara pandang ini, Ustaz? Gitu, Ustaz. Iya, memang gini kan, kita tadi lagi bicara dari sisi hukum hitam putihnya ya. Iya, Ustaz. Bahwa saya ingin membuktikan atau memastikan sebenarnya sangat memuliakan wanita. Dari segi haknya itu ternyata wanita banyak banget hak, karena suami itu banyak banget kewajiban. Tidak sebagaimana yang ini dilihat atau dituduhkan kepada kita umat Islam bahwa Islam itu mengingkar hak-hak seorang wanita dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi yang lain, tadi seperti yang Anda katakan itu tentang masalah cinta, kesetiaan, kemesraan, saling berbagi dan sebagainya, yaitu pasti. Cuma begini, walaupun sama-sama saling mencinta, saling setia, tapi tetap ada, mereka harus tahu juga mana yang sebenarnya hak dan mana yang kewajiban gitu, agar rasa cinta itu tidak buta begitu saja. Kewajiban tetap ada hak yang. Nah, kalau sama-sama tahu hak secara syar'i hitam putih, barulah dibalut itu semua dengan kecintaan, kesetiaan, terus ya antara satu dengan lain saling rasa dan seterusnya gitu. Nah, ini poinnya. Nah, cinta aja gitu, tapi nggak tahu nih, nggak ada hitung-hitungannya. Nah, itu ya sebenarnya salah gitu, keliru gitu. Mungkin dasar hukum yang kuat juga, hukum hak dan Iya, Ustaz. Baik. Saya kasih contoh ilustrasi begini. Oke, Ustaz. Saya mencintai dalam arti saya seorang guru lagi. Saya mencintai mereka karena saya berpikir mereka itu yang nanti akan meneruskan generasi saya. Tapi tetap ada aturan main ini gitu. Dan nyontek, kalau nyontek tetap saya robek kertas ujiannya gitu. Tidak bisa di mahasiswa bilang, wah Pak dosen dari mahasiswa nih. Oh, bukan begitu mahasiswa. Kalau masalah mencintai, cuma aku. Iya. Ya sama dengan kita sebagai orang tua kepada anak gitu kan, kita cinta pada anak kita, tapi kan ada aturan gitu, bahkan sebagai dasar. Kira-kira begitu. Oke, baik Ustaz. Ini mungkin yang terakhir ya, rekan-rekan di radio. Ini ada curhat Ustaz. Pak Ustaz, aku umur dah 32 tahun, pria. Dah pingin nikah tapi belum punya pandangan istri yang cocok, sementara habis kontrak masih 2 tahun lagi. Bagaimana solusinya agar saya tidak nikah terlalu tua? Ya, nikah aja mungkin ya. Ya, bagaimana Ustaz? Menarik juga. Namun ini beliau tidak punya pandangan istri yang cocok gitu Ustaz. Ini